Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 8 semester 2. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Yang kedua, menjelaskan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, dan sektor pariwisata bahari. Yang ketiga, menjelaskan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang keempat, menjelaskan pengertian agrikultur. Yang kelima, menjelaskan potensi agrikultur di Indonesia. Yang keenam, menyebutkan hambatan-hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang ketujuh, menjelaskan 3 strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama yaitu penguatan ekonomi maritim. PNA, potensi ekonomi maritim Indonesia. Apa yang dimaksud dengan ekonomi maritim? Apakah sama ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan beserta industri dan jasa terkait. Sedangkan ekonomi kelautan merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi ekonomi maritim berbeda dengan ekonomi kelautan. Ekonomi maritim yaitu kegiatan yang berfokus pada bidang perindustrian, transportasi, dan bangunan laut. Sedangkan ekonomi kelautan yaitu ekonomi yang menghasilkan barang bersumber dari laut. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Secara geografis terletak di titik persimpangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Wilayah Indonesia yang 75%-nya berupa perairan atau lautan menjadikan Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat besar. Berdasarkan statistik perikanan tahun 2012, dari FAO, Indonesia merupakan negara peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Indonesia juga merupakan negara kedua dalam hal banyaknya jumlah kapal yang dimiliki setelah Tiongkok. Beberapa daerah memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam, seperti Bunaken, Sulawesi Utara, Raja Ampat, Papua Barat, Labuan Bajo, dan Wakatobi. B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yakni yang pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa.
Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realita industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Asia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda yang dapat menyerap tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Ekonomi maritim di wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10-15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. C. Bagaimana strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia? Yang pertama, strategi dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia ada 4. Yang pertama, meningkatkan daya saing dan memperkuat daya dukung atau enable dalam ekonomi maritim. Sektor ekonomi maritim harus mampu bersaing dengan sektor serupa di negara lain. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam ekonomi maritim. Masyarakat seperti nelayan, petani garam, dan pengolah ikan harus mendapatkan kesejahteraan dari ekonomi maritim. Yang ketiga, penguatan kedaulatan maritim dan pengelolaan sumber daya alam secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber daya alam harus dilindungi dari pencurian dan eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat dan menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, pengembangan infrastruktur secara mandiri dan terpadu dan pengembangan sumber daya manusia, iptek dan budaya maritim. Kebijakan dalam pengembangan ekonomi maritim di Indonesia ada 7. Yang pertama, membangun sekolah pelayaran dan perkapalan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sektor ekonomi maritim. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada para nelayan, peternak ikan, dan para pelaku sektor ekonomi maritim. Yang ketiga, melakukan patroli laut untuk mencegah masuk dan beroperasinya kapal-kapal pencuri ikan. Yang keempat, melakukan penindakan terhadap kapal pencuri ikan, seperti dengan meledakkan dan menenggelamkan kapal tersebut. 5. Melarang beroperasinya metode penangkapan yang merusak ikan seperti pukat harimau, bom ikan, dan racun ikan. Yang keenam, memberi bantuan pendanaan kepada nelayan untuk memodernisasi peralatan tangkap mereka. Yang ketujuh, membangun infrastruktur pengolahan ikan dan memudahkan akses transportasi untuk distribusi hasil perikanan. Pembahasan yang kedua yaitu penguatan agrikultur di Indonesia. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bagaimana potensi agrikultur di Indonesia? Potensi agrikultur di Indonesia, yang pertama, Indonesia memiliki wilayah yang subur dan beriklim tropis, sehingga sangat baik untuk aktivitas pertanian.
Indonesia memiliki tanaman unggul seperti padi, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain-lain. Yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Potensi sumber daya hayati terdiri dari 400 jenis tanaman penghasil buah, 370 jenis tanaman berumbi, 55 jenis tanaman rempah. Yang keempat, Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas, yaitu 40% dari total daratan Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan pertanian. Yang kelima, Indonesia memiliki 35 juta tenaga kerja di sektor agrikultur. Yang keenam, Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar, yaitu lebih dari 230 juta orang sebagai konsumen bahan pangan. Bagaimana peran agrikultur di Indonesia? Peran agrikultur di Indonesia sebagai komoditas unggulan utama dalam kegiatan ekspor, sehingga pendapatan negara melalui devisa dapat meningkat secara kualitas dan berkesinambungan. Dengan adanya sektor pertanian, maka ketahanan pangan nasional dapat terpenuhi. Bagaimana hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia? Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia, yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya berusaha dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit, teknologi, dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Yang sembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Pembahasan yang ketiga yaitu strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang pertama, eco farming, distribusi pupuk secara merata. Yang ketiga yaitu perbaikan irigasi. Eco farming meningkatkan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. Distribusi pupuk secara merata. Petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanaman per hektar selama 1 tahun, sehingga pemerintah mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun dan dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Perbaikan irigasi, yaitu pemerintah mengusahakan keterjaminan ketersediaan air untuk pertanian dengan perbaikan atau pengadaan irigasi yang baik. Oke, demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sebagai evaluasi kalian kerjakan di buku tugas, kemudian kalian kumpul kepada guru mata pelajaran IPS. Yang pertama, jelaskan pengertian ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Yang kedua, jelaskan kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari. Yang ketiga, jelaskan strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Yang keempat, jelaskan pengertian agrikultur. Yang kelima, jelaskan potensi agrikultur di Indonesia. Yang keenam, sebutkan hambatan-hambatan dalam pengembangan agrikultur di Indonesia. Yang ketujuh, jelaskan 3 strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Demikian, selamat bekerja dan terima kasih.